Naik delman keliling kota, pulangnya beli bakpia. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia Migunani Podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Halo Tribuna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Yuda Kristawan di Migunani Podcast Tribun Jogja. Dan masih dalam rangkaian Gumregah Jogja Motorsport sebagai panitia penyelenggara Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002 putaran kedua. Dan di studio indoor teras BPD DIY Malioboro sudah hadir bersama saya. Nah, ada dua pembalap yang beda angkatan. Bukan beda angkatan sih, ini apa ya, satunya udah legend, satunya menuju legend ya. Kalau konsisten nanti. Amin. Oke, yang pertama langsung saya kenalkan, yang ada di samping saya adalah Om Sunu Suwandi. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat ya Om? Sehat-sehat, awet tuanya. Awet mudanya loh ini. Oke, Om Sunu Suwandi. Siapa beliau? Yang jelas tadi saya sudah sebut, dia ada salah satu legenda pembalap dari Yogyakarta. Dan di sebelahnya, nah ini wajahnya juga ya 6 bulan terakhir viral. Ada Mas Marel. Halo Mas Marel. Halo, selamat siang Mas. Baik. Tos dulu juga? Tos dulu, iya. Biar semangat ya? Biar semangat. Ya, Mas Marel ini juga salah satu inisiator Sprint Rally Jogja 2002 ya Mas ya? Dan sekaligus 2022. 2002 saya kuliah. Iya, 2022. saya juga masih kecil. Oh, masih kecil. Wah, bahas umur Om. Sama ya? Masih seumuran. Oke, nah saya sebut di awal, dua-duanya adalah pembalap beda angkatan. Dan yang satunya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Om Sunu Suwandi di tahun 80-an berarti ya Om ya? Mulai 1977 kita 77 malah kita mendirikan klub. Tapi kita mulai aktif di dunia otomotif itu sebetulnya kalau untuk roda 2 sudah mulai tahun 77. Roda 2 ya? Iya, roda 2. Sampai akhirnya tahun 80 mulai kita dengan roda 4 mengikuti slalom test. Terus ada pernah 84 itu di Kaliurang race Injaya tahun 84 Om. Tahun 84 saya baru Injaya race. 1 tahun itu 84 race di Kaliurang loh ya. Mas Marel belum lahir. Saya belum kepikiran bahkan. Itu teman-teman kecil kita Jogja dulu. Nah, jadi akhirnya kita bentuk namanya bikin sebuah nama klub namanya Geson. Geson ya. Geson dari bahasa apa itu? Geson. Bahasa Jawa, Sanskerta? Belanda. Bahasa Belanda. Artinya? Artinya sehat. Oh, sehat. Nah, jadi harus sehat terus. Filosofinya gitu ya? Sehat. Walaupun jatuh kanan kiri tetap harus sehat. Nah, itu tadi intro dari Om Sunu Suwandi ya. Dan tentunya kehadiran penerus seperti Mas Marel ini membuat sangat berarti ya Om Suwandi ya. Jelas pastinya. Kita sebagai saya pribadi sebagai masyarakat Jogja, rakyat Jogja selalu mendukung karena bibit-bibit pembalap itu banyak sekali dari tahun 70-an itu berasal dari Jogja. Nah, dan akhirnya sampai sekarang Mas Marel ini yang membawa nama Jogja untuk generasi berikutnya. Nah, Om Sunu, kalau kita ngomongin soal dunia balap ya, tadi disebut bahkan mulai 77 di Jogja lagi ya. Dan artinya kemudian embrio Jogja ini sebenarnya dari dulu gen untuk pembalapnya udah banyak ya? Sudah banyak. Nah, itu gimana Om perkembangannya sampai sekarang, sampai angkatannya Mas Marel ini? Sampai angkatannya Mas Marel ada teman saya, satu angkatan saya namanya Satya Sunarso. Ya. Itu dulu sama-sama juga tahun 77 sudah membentuk klub namanya Tepepa. Sampai sekarang pun alhamdulillah beliau Mas Satya masih diberikan kesehatan, masih ikut sprint rally bersama. Berarti dulu ada Geson sama Tepepa itu ya? Iya. Ini yang jadi kemudian kompetisi sehat ya? Ya sehat. Kita saingan gitu ya, tapi kita bersaingan di lapangan, tapi komunikasi personalnya baik sampai sekarang. Artinya kemudian nanti kalau ada
marel-marel di Jogja yang lain jadi lebih seru lagi ya? Wah, lebih seru. Lebih berwarna. Ya. Lebih berwarna. Ya. Kita berharap semua olahraga begitu ya. Betul, ya. Semoga ya di bidang lain juga begitu. Ketika ada kompetitor itu justru jadi situasi yang kompetisi yang sehat. Ya. Nah, ini ke Mas Marel nih yang tadi kayaknya menahan sesuatu untuk disampaikan terkait ini Sprint Rally Jogja 2022 ya. Ini udah putaran kedua dan kemarin saya udah ngobrol bareng Wabub Slemannya, Mas Danang, terus ada Pak Lurahnya, Pak Jati juga, dan warganya sangat antusias nih Om. Artinya ini kemudian kalau zaman dulu mungkin tidak ya dirasa signifikan lah ya mempengaruhi apa namanya ekonomi masyarakat setempat ketika dulu ada rally ya. Tapi sekarang lebih jauh lagi karena medsosnya kencang dan sebagainya. Nah, Mas Marel ini seperti apa Mas? Yang putaran kedua nih gambarannya untuk teman-teman. Jadi yang untuk putaran 2 memang saya supervisi langsung juga. Oke, memang langsung ya. Seperti yang pertama juga saya memang supervisi langsung ke track dan lain-lain. Yang kedua juga sama juga. Ya. Dan kita mungkin yang kedua ini persiapannya lebih lagi. Oke. Karena ya kemarin seri 1 kan semacam ya kita juga bergerak tapi juga sambil melihat yang perlu ditambahkan apa, yang perlu diperbaiki apa gitu. Tentu walaupun kemarin banyak teman-teman dari luar kota juga banyak bilang sudah bagus tapi kita tetap evaluasi. Jadi yang kedua diharapkan semoga jadi lebih bagus lagi lah dan terutama dampaknya untuk masyarakat ya karena kalau saya prinsipnya kita harus bisa berguna juga untuk banyak orang gitu. Karena mungkin kan orang melihat balap ini kan hanya dari segi balapannya, olahraganya. Padahal di situ banyak. Padahal di situ banyak gitu. Jadi memang banyak industri-industri lain yang kena juga. Gitu. Tapi memang dari segi pembalap seperti yang disampaikan Om Sunu tadi, embrio pembalap di Jogja tuh hebat-hebat. Ya pembalap motor iya, pembalap mobil iya, itu berbagai cabang itu mereka semua benar-benar hebat-hebat semua. Gitu. Jadi ya saya cukup senang saya bisa menjadi salah satu membuat wadah untuk teman-teman juga karena bibit-bibit muda ini harus punya dikasih tempat wadah, harus punya tempat gitu. Karena kalau enggak sayang nanti talentnya akan terbuang Jangan sampai nyari tempat sendiri ya Om ya. Iya, yang nanti merepotkan banyak orang juga. Lain, gitu. Talentanya udah oke, tapi kayak di Jakarta dan lain-lain kemarin juga mulai balapan liar dan lain-lain. Akhirnya dikasih tempat juga oleh kepolisian di sana. Itu yang mau kita coba lakukan di sini dan pengen nunjukin ke masyarakat bahwa olahraga itu banyak juga versinya, ada basket, ada sepak bola, ada volley dan lain-lain. Tidak kalah juga balapan itu juga seperti itu. Om Sunu, ketika dulu muncul ide Piala Raja Sprint Rally Jogja ini, apa respon Om Sunu waktu itu? Dengan munculnya Piala Raja di Yogyakarta, saya terus terang sangat respect dan saya sangat senang karena Piala Raja dengan timnya Gumergap ya, Gumergap. Nah itu merangkul banyak teman-teman komunitas yang ada di Jogja, khususnya pembalap-pembalap. Jadi intinya dari Piala Raja itu untuk mempersatukan atau kebersamaan semua pembalap-pembalap yang ada di Jogja khususnya. Yang tadinya mungkin masih aktif bergerak sendiri, tapi ini kemudian ada satu kayak wadah yang resmi gitu ya untuk kemudian sama-sama mendorong balapan di Jogja lebih giat lagi tuh ya Om? Iya, karena juga dari tim Gumerga juga ada kebetulan juga menyediakan sirkuit. Jadi teman-teman yang lain bisa sama-sama untuk latihan bersama. Latihan di situ ya. Jadi ya lebih akrab akhirnya untuk kalau ada event-event keluar kota kita bisa bersama-sama untuk utamanya membawa Jogja. Om, jadi penasaran habit waktu itu di dunia balap, kulturnya termasuk ekosistemnya seperti apa sih Om, ceritain Om. Ketika itu masih hot-hotnya waktu itu. Kalau dulu kan awalnya semuanya ini dari pembalap jalan. Iya. Karena waktu itu terbatas ya. Sirkuitnya terbatas, supportnya juga terbatas ya. Akhirnya terus dari ini memberikan wadah untuk ada event seperti di tahun 82 di mana ini
alun-alun. Oh, Nah, alun-alun sempat dipakai sempat dulu ya? dipakai Oke. untuk slalom teh ya. Terus tahun 80-an di Kaur. Nah, disitulah Oke. mulai teman-teman semua belajar untuk Oke. latihan lebih hati-hati di jalan raya. Apa yang habit yang bagus untuk kemudian mungkin harus dijaga untuk regenerasi pembalap selanjutnya Om? Kan biasanya karena sekarang ini informasi cepat, kadang cukup di WA aja, jarang ketemu. Kalau dulu kan otomatis ketemu ya Om ya? Harus ketemu karena dulu nggak ada sarana komunikasi. Gimana? Kalau sekarang kan ya, itu kan pengaruh ya Om ya. Nah Ya. ini gimana Om sebaiknya Om? Kalau saya pribadi menginginkan semua ya ada komunikasi. Jadi nanti seperti yang sudah senior-senior atau teman-teman yang sukses dalam balapan, mungkin dapat prestasi, itu memberikan arahan kepada generasi di bawahnya seperti bagaimana cara memegang setir. Itu Sharing ya? ada Ya. Oh dulu dilakukan ya? Iya, Dulu ya? kita lakukan cara Oke. megang setir, cara ngegas, terus Basic-basicnya joknya, ya, oke. Jadi nggak asal duduk Iya. langsung ngegas. Iya. Terus Otodidak bagaimana banget ya, ya? cara-cara Oke. ngambil di tikungan, Oke. kecepatan sekian-sekian, Nah. kendaraannya apa juga gitu. Oke, Jadi kita harus, beda. mempelajari, Oke. mendalami. Ya. Nanti kalau Jeep beda, Ya, sedan sedan beda. beda. Nah Mas Marel, relate gak sih dengan kondisi sekarang atau perlu ditingkatkan lagi? Relate banget. Ya. Dan justru sekarang mungkin karena ada teknologi jadi lebih gampang juga ya. Oke. Kita sharing info, sharing knowledge. Ya. Dan menurut saya salah satu dampak yang harus dijaga itu balap itu kan salah satu olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Oke. Karena istilahnya mau mobilnya sekencang apapun, mau semahal apapun mobilnya, mungkin kalau drivernya nggak ada skill, Ya. dia pasti bisa akan kalah Oke, juga. oke. Gitu. Jadi nggak melulu yang paling istilahnya yang paling punya budget yang menang, nggak juga. nggak Gitu. juga. Banyak juga kejadian yang bahkan CC mobilnya lebih kecil pun mereka yang menang. Malah dibanding menang yang ya? besar. Oke. Iya, gitu. Dan Ya. itu akhirnya menyatukan teman-teman dari segala aspek, apakah dari pembalap senior, masih junior, dan memang Ya. mobil yang mungkin dengan teknologi tinggi, dan Ya. mungkin yang mobil yang lebih simpel. Jadi ini menjadi satu. Nah, ini yang kemarin kita harapkan di Piala Raja ini bisa terjadi lah Oke. istilahnya. Karena banyak yang kita kompetisi hanya di track, Ya. tapi di luar track, Di luar track ya kita tetap Ya, biasa. guyup, gitu. Guyup Kita jadi ya, teman-teman, oke. kayak Sharing saya ilmu dengan, ya. Ya, kayak dengan teman-teman yang lain juga akrab dengan Ya. teman-teman dari SMIRT, dengan dari Ya, Protek, ya, dari ya. yang lain juga akrab, kita share info. Kemarin ini juga kita barusan berangkat bareng-bareng ke Malang, kita Oke. ikutan kejuaraan nasional ke Malang. Di Malang ya. Walaupun kita berangkat bareng, tapi dengan bendera masing-masing. Oke. Jadi tetap Jogjanya tetap kita bawa, cuman tim masing-masing juga terangkat juga. Ya. Jadi orang tahu bahwa Jogja ini juga banyak juga. Oke, artinya prinsip bagi ilmu itu jangan takut kemudian ilmunya itu dicaplok. Belum tentu Iya, juga ya, belum tentu Om ya. juga. Nanti kan tergantung pembalapnya juga. Iya. Sama-sama teorinya kadang udah beda jauh gitu ya. Iya. Karena kan karakter orang nyetir dan lain-lain tetap beda. Iya, Kita tetap bisa ngasih tahu mungkin skill baseline itu begini, Ya. tapi pasti kan ada karakter Aplikasinya itu yang aplikasinya beda-beda masih ya. beda-beda. Oke. Jadi menghasilkan result yang beda-beda juga pasti. Oke, tahan dulu Om Sunu dan Mas Marel, kita akan kembali lagi setelah ada yang satu ini. Jangan lupa di tanggal 13-14 ya, 13-14. Agustus. Ya. Nah ini mendekati perayaan 17-an Om ini. Iya, betul. Saya kira ini event yang menghibur, benar-benar menghibur masyarakat sekitar ya. Amin. Karena biasanya kalau 17-an itu identik dengan Iya. lomba-lomba, dan sini lombanya nggak main-main, tuh, rally sprint ya. Silakan teman-teman bisa hadir di sana, nanti ketemu Om Sunu pasti di sana, Mas Mel sana, ada UMKM, Iya. ada teman-teman BPD. Nah, kalau mau buka rekening di sana bisa sekalian nabung. Silahkan ya. Nanti kita jumpa di 13-14 Agustus ya. Jangan kemana-mana, kita akan balik di Migunani Podcast Tribun Jogja setelah yang satu ini. Istri sibuk isi keranjang. Suami siaga harus bisa belanja sendirian. Gak mau ribet bawa uang, gak bisa milih belanjaan. Semua bisa diatasi pakai kris BPD DIY. Tinggal scan, selesai segala urusan. Istri
Istri ngomel harus tetap tenang. Tinggal transfer, istri pasti senang. Oke Tribuners, jumpa lagi di Minggunani Podcast Tribun Jogja. Dan di samping saya sudah ada dari tadi ya, kita ngobrol sama Om Sunu dan Mas Marel. Kita lanjut ya Om ya, Mas Marel ya. Nah, Om, selama ini ada event-event balap baik roda 2, roda 4 ya Om ya, dengan berbagai kelas di Jogja. Nah, kira-kira dari Om Sunu, meskipun sekarang sudah ada sirkuitnya di salah satunya di Donokerto itu, kira-kira Jogja butuh yang lebih proper nggak, yang bisa kemudian itu dijadikan tempat untuk race sekaligus latihan untuk pembibitan gitu Om. Karena kan ini dari tahun 70-an sudah sejarahnya itu udah luar biasa gitu Om. Saya rasa untuk nantinya pastinya iya, tapi untuk sekarang kan semuanya bertahap, ya kan. Jadi ya pertama untuk kebersamaan bagaimana kita mencari bibit-bibit pembalap, terus nanti ke depan ya tetap ada komunikasi dengan IMI maupun pemerintah, ya kan. Jadi semuanya biar untuk sarana latihan teman-teman dari generasi-generasi berikutnya ini sudah bisa ada terlaksana. Jadi ya memang tetap dibutuhkan untuk nantinya. Artinya berarti dari dulu sebenarnya mimpi untuk Jogja punya itu udah dari dulu ya Om ya. Semoga nanti adanya Mas Marel dan teman-teman bisa segera. Iya, dulu begini, kalau kita mau latihan ya seperti tahun 2009 aja, 2009 sampai 2012. Nah, gitu kita menggunakan ada tanah kosong di Gunung Sempu. Gunung Sempu daerah selatan ya? Ya, daerah selatan. Nah, kita buat latihan akhirnya teman-teman. Ya, alhamdulillah bisa jadi juara nasional. Itu aja ini ya, mandiri ya. Nyari sendiri ya. Apalagi nanti seperti apa yang dikatakan Mas Marel itu, jadi dana atau budget yang paling besar untuk kendaraan itu belum tentu. Betul. Jadi makanya diperlukan skill. Nah, tempat saya pada waktu itu tim Gesson itu saya pakai FJ40. Nah, FJ40 itu boleh dikatakan low budget atau nggak seperti kayak CY7 gitu. Artinya maksudnya tidak sebagus mobil lain lah gitu bisa dikatakan atau gimana? Low compression. Nah, ya kan, low compression. pakai tekniknya itu. Nah, itu kita tetap pakai karburasi aslinya, mesinnya asli. Cuma ada sedikit dalamnya kita kasih kompetisi seperti camnya, terus manevernya, pengapiannya, alhamdulillah bisa mengalahkan kendaraan-kendaraan yang lebih canggih. Nah itu tadi ya, dengan teknik, dengan guyup tadi sharing ilmu, kemudian ini bisa diperkona ya, utak-atik, kemudian nyatanya bisa juara nasional. Alhamdulillah 2009 sampai 2012 kita bawa nama Jogja. Dan selalu dapat ya Om? Dan selalu dapat. Nah kebetulan saya juga ada pembalap yang muda juga pada waktu itu, namanya Wahyu Lamban Jatmiko. Nah, bapaknya Wahyu Lamban Jatmiko itu juga kebetulan anggota Gesson tahun 1977. Nah, ini artinya kemudian regenerasinya udah bagus sebenarnya Om ya. Ya, sudah, terus kita terus berkembang terus, terus Mas Marel mulai terjun di dunia otomotif. Nah, kita semua teman-teman di Jogja yang boleh katakan yang lebih tua mendukung semuanya. Jadi kebetulan juga di tempat Mas Marel ini sprint rally juga ini banyak teman-teman yang sudah usianya cukup. Tapi makanya masih aktif terus karena hobi ya, senang. Adrenalin mah sampai kapanpun ya. Makanya kan perlu seperti Mas Marel katakan, skill itu harus ada, teknik mengemudi. Betul. Pertama juga harus seperti kaki-kaki kendaraan itu, biar safety. Artinya pembalap harus memahami setiap detail mobil yang dipakai. Betul. Ya, kayak pasangan hidup aja sebenarnya. Benar ya. Kan ada banyak seperti kalau off-road asal ninggiin, nah itu nggak bisa. Jadi harus ada ini ukurannya sekian derajat, ini untuk ban sekian, terus final gearnya untuk ban sekian. Ini untuk sirkuit yang begini juga beda ya. Tracknya beda. Mas, Om Sunu, kalau Mas Marel kan memulai balapan juga
pernah di luar nih, di kampus ya dulu ya. Iya. Sampai mungkin perjuangannya juga menitikkan air mata gitu karena dulu sempat tidak boleh pulang gitu ya. Harus selesai kuliah dulu dan dia membuktikan berprestasi gitu ya. Nah, iklim di luar tentu Om Sunu juga udah keliling ya sama di Indonesia itu seperti apa? Indonesia kalau untuk kalangan Asia dunia balapnya seperti apa, Om? Kalau Asia dunia balapnya saya rasa ya baik-baik saja dan mati bagus, nggak ada masalah. Ya, Nah, artinya cukup dipandang ya Om ya? ya cukup kalau Indonesia dipandang ya? kalau Ya, ya. untuk sama kalangan luar. Ya, ya. Jadi orang-orang Indonesia ini kreatif, khususnya orang Jogja. Oke. Betul, betul. Lebih kreatif ya. Karena tadi ya. Nah, makanya bisa- saya tekankan kepada teman-teman yang lama yang seumuran dengan saya sampai sekarang bawa nama Jogja. Oke. Jadi kalau bisa Jogja itu sebagai panutan provinsi Oke. lain. Oke. Karena Jogja ini lain daripada yang lain. Oke. Buat saya dan seluruh bangsa. Oke, Ya, iya. itu pastinya begitu. Makanya labelnya istimewa ya. Makanya Oke. istimewa. Oke, kita geser ke Mas Marel. Ya, silakan. Mas Marel udah pernah ngerasain balapan di luar, terus balik ke Jogja nih ya. Ngerintis ya. Nah, ya, saya sebut ngerintis karena memang dari awal kan. Nah, kemudian sowan ke yang lebih tua, ngangsu kaweruh lah istilahnya gitu ya. Nah, Iya. sekarang seperti apa Mas Marel? Setelah beberapa tahun ini dilakukan, kondisinya seperti apa? Kondisinya jadi memang balap roda 4. Kalau roda 2 menurut saya di Jogja nggak usah ditanya lagi Ya, ya. Karena yang awalnya community akhirnya sudah menjadi Malah industri udah yang besar ada sekali. pembalap ke internasional ya Internasional. sempat ya. Karena kan dulu kan juga pernah juga Galang Mahendra Ya. dan beberapa yang masuk ke MotoGP itu Ya, semua ya. udah di Jogja semua. Iya, betul. Kalau dibandingkan dengan roda 4 memang juga bagus kompetisinya Ya. gitu. Dan ini tapi memang masih di sisi yang komunitas dan komunitas ini yang harus dihidupkan dulu. Oke. Kayak kalau tadi menyinggung masalah sirkuit dan yang lain, saya setuju juga kayak ke depan harus ke situ. Ya. Cuman community ini di Jogja ini harus hidup dulu Oke. dan harus masyarakat juga harus melihat dan harus bisa merasakan juga oh ternyata balap itu tidak hanya untuk orang-orang yang suka otomotif Betul. gitu. Nah, ketika itu sudah tercapai mungkin bangun sirkuit bisa, cuman sustainability-nya itu Ya, yang berkelanjutannya yang berkelanjutannya itu yang diperjuangkan harus, ya. yang harus diperjuangkan. Ya, 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 Jadi ya. komunitas ini harus menurut saya harus hidup dulu dan Ya. harus solid dulu gitu. Ya. Baru melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Karena kalau nggak gitu nanti pada akhirnya nggak sustain Ya, ininya, ya, ya. perjalanannya. Gitu. Terus untuk yang tahun-tahun ini saya lihat teman-teman yang senior kayak Om Sunu, terus teman-teman yang lain juga sangat kami sangat bersyukurlah yang muda-muda ini didukung terus untuk bisa tetap guyup. Ya. Gitu. Dan saya lihat juga teman-teman di Jogja ini akhirnya mulai mau untuk kompetitif dan Ya. untuk keluar balap Oke. keluar dari Jogja. Jogja gitu. ya. Jadi itu kan akhirnya memberikan sebuah semangat ya. supaya teman-teman ini berjalan terus. Oke. Ini salah satu juga yang menjadi concern saya sih. Kebetulan ya saya cukup beruntung sempat di luar sambil kerja juga bisa mengikuti kompetisi di sana. Ya. Saya ngelihat regenerasi itu salah satu aspek yang penting ya. Oke. Nah di Indonesia ini yang senior sudah banyak. Ya. Nah tinggal yang regenerasi ini yang harus digas lagi. Diusahakan Gitu. ya. Karena banyak juga yang teman-teman yang masih muda-muda ini ada yang wah aku mau balap, aduh lawannya udah senior, aduh jiper duluan. pasti nanti nggak menang nih, Nggak pede oh, udahlah duluan, nggak ya, usah. ya. Nah Ya. hal-hal seperti itu yang akhirnya sebenarnya banyak talent-talent muda ini yang akhirnya jadi Mengurungkan takut. niatnya Iya, untuk jadi mengurungkan pembalap niatnya profesional ya? Iya gitu. Oke. Padahal talentnya mereka bagus-bagus. Yang Iya, muda-muda ini bagus-bagus. Saya seneng banget ketemu yang lebih muda dari saya bahkan ada ya. Nah ini yang di Sembilan pesertanya udah berapa nih besok nih? Yang muda kira-kira berapa saya persen? belum nanya. Cuman di Jogja banyak yang muda-muda. Ada yang masih SMA, ada Oke. yang baru lulus SMA mau kuliah juga ada yang baru kuliah juga ada juga. Oke. Jadi sebenarnya mulai ada nih bibit-bibit Ya, ya, yang muda-muda jauh lebih muda daripada saya itu ada. Nah, teman-teman ini yang muda-muda ini yang saya pun juga harus tetap Disupport ya. didukung supaya dia pun juga bisa berkembang. Oke. Nah, nanti ke depannya harapannya
berkelanjutan. Ya, Setelah saya nanti Ada siapa lagi lanjutkan gitu ya, lagi ya, oleh ya. siapa. Nah ini harus terus gitu. Ya, ya. Kalau masyarakat pun nanti juga bisa melihat, menerima bahwa ini olahraga yang sama juga seperti basket, Ya. seperti Sepak bola. yang Membawa kemanfaatan yang lain. iya, gitu ya, yang orang-orang pun juga dari Jogja bisa sampai internasional. Ya, Di ya. motor kita ada di MotoGP, Ya. ada di Superbike. Superbike, ya. Itu nggak perlu diragukan lagi gitu. Nah ini awareness ini yang mungkin belum tertangkap dan ini mungkin PR kita untuk Bersama ya. untuk ke situ gitu. Oke, kalau nyinggung soal kemanfaatan bersama tadi memang ini ya Om ya, artinya kemudian harapan untuk kemudian tadi jangan sampai paradigma balapan hanya untuk penyuka balap atau otomotif saja ya. Karena kemarin ngobrol sama Lurah Donokerto itu masyarakatnya justru nanya duluan, ini kapan lagi seri 2-nya gitu. Karena merasa ada wisatawan banyak, selain nonton kan mereka wisata tuh di sana ya Donokerto itu. Terus oleh-olehnya laku, bahkan seri pertama itu sampai kehabisan karena awalnya tidak pede, apakah nanti laku apa enggak. Ternyata seri 2 digelar mereka sangat antusias itu ya. Kira-kira begitu ya Mas ya. Betul. Kemanfaatan dirasakan bersama ketika ada satu event olahraga ya, tidak hanya rally, tidak hanya bola dan sebagainya. Nah, harapannya itu. Oke, lanjut ke Om Sulu. Om, pesan ke teman-teman yang muda Om sama untuk penyelenggaraan sprint rally ini harapan besarnya apa sebagai salah satu pegiat otomotif dan balap di Jogja Om? Ya, kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang generasi berikutnya yang hobi otomotif khususnya ya, ini saya cuma ya menyarankan kita harus berani mencoba. Oke. Kadang-kadang kan sekarang juga ada melihat, waduh cc-nya lebih besar. Ya, ya. Aduh, Udah nggak percaya diri dulu ya? Kita takut juga, jangan. Ya. Jadi makanya kita harus mulai belajar, melatih diri, mempelajari karakter dari mobil. Terus kita belajar teknik mengemudi, cara memegang setir, membelokkan setir. Ada aturannya supaya kadang-kadang kan banyak ada yang patah tangan itu karena salah pegang setir. Nah, itu kita pelajari cara ngegas, cara kecepatan di sini. Karakter mobil dan kaki-kaki mobil. Jangan asal berani doang ya. Lalu juga masalah roll bar itu juga harus benar-benar dipersiapkan sesafety mungkin. Jadi kan masih banyak yang kadang-kadang asal berangkat asal berani. Itu juga tidak memenuhi standar safety ya, karena ada tekniknya ya Om ya. Harapan saya semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang. Lalu mental juga utama. Mental itu harus berani. Ini yang harus berani gasnya seperti Mas Marel ini. Berani gas. Saya pernah ikut di sampingnya. Sempat ya? Oh ya, sempat yang ngerasain. Sempat ngerasain di sampingnya. Gimana Om? Dengan usia saya ya agak takut juga. Iya ya, wah ini nih. Tapi ingat zaman dulu ya. Tapi tetap saya berani, malu soalnya. Karena malu tadi ya. Tadinya udah geter aja nih. Gitu, ya. Iya. Kalau saya nyetir kan jangan sampai wah ini jangan sampai malu-maluin ini. Jadi makin saya lebih makin lagi nyetirnya. Satu sisi dia makin sini, ini wah ini gimana nih malu. Tapi dia diam aja, walaupun takut. Oke. Tiba-tiba saya turun, wah kurang kenceng kamu nih. Tiba-tiba saya dimarahin kan. Jadi saya juga gas juga. Itu ya lucu ya. Jadi begitu pesan saya. Jadi jangan ada keraguan. Namanya pembalap atau namanya olahraga di bidang olahraga apapun seperti main badminton, smash itu nggak olahraga seperti otomotif ngegas juga, tapi semuanya ada tekniknya. Utamanya itu. Try and error itu ya Om tapi ya. Terus memang kalau seperti tidak dipungkiri seperti usia seperti saya itu refleksnya sudah banyak berkurang. Yang seusia saya pasti. Semakin orang ini kan ragu-raguan tuh pasti ada. Lain dengan yang muda-muda. Jadi kayak Mas Marel, makanya kemarin saya ikut Mas Marel kan gas. Waduh. Akhirnya tapi saya tahan itu. Jujurnya sekarang ya. Saya baru tahu sekarang. Itu alam semua. Iya, betul. Itu alam. Semakin kita tambah usianya ya refleksnya semakin dan kewas-wasannya semakin bertambah ya Om ya. Iya. Kayak gitu ya. Kalau dulu mah beda. Coba dulu sama-sama ya Om ya, satu usia kepet-kepetan ya. Oke, menarik. Jadi kalau ngomongin soal tadi ya Om, semua jangan takut ya. Jadi ingat Valentino Rossi dengan tekniknya yang ngangkat kaki ya. Waktu itu kan pembalap lain belum ada ya waktu itu ya. Informasinya
dia yang Pertama kemudian ya mempopulerkan bagaimana Teknik-teknik dibelokkan itu. dia ngangkat kaki. Akhirnya kan mungkin bisa jadi seperti itu ya Om ya. Iya. Ketika keberanian mental, teknik itu Teknik benar, harusnya. jadi punya ciri khas kendaraan karakter semuanya harus sendiri. benar-benar kita pelajari. Karena kita emang pahami. kalau terutama menurut saya di seluruh olahraga sih. Banyak Iya, orang iya. bilang motorsport bahaya, motorsport mobil atau motor Iya, ya, iya. itu bahaya, bisa hidup dan mati. Iya, Menurut saya juga semua olahraga seperti itu, kayak sepak bola, resikonya. di tackle juga Iya, resiko serem dia. patah Iya. tulang, ankle dan lain-lain. Terima itu tendangan juga kungfu ada. ya. Dan olahraga menurut saya seperti Om Sunu bilang lebih ke mental. Ya, ya. Nah mental bisa didapat dengan orang yang mungkin jam terbangnya bertambah. Nah Oke. itu yang saya rasakan perbedaan di luar, balap di luar Indonesia Ya. dan di Indonesia. Sebenarnya mungkin kalau kita punya jam terbang yang sama, Ya. atau mungkin nggak usah luar sama Indonesia Ya. ya. Misalnya yang di Jawa Tengah Di dan Jogja. yang mungkin di luar, Jakarta, ya. yang mungkin event balap lebih banyak yang nasional di Jakarta. Oke. Karena lebih banyak di sana, yang di daerah nggak terlalu banyak, paling setahun 2 misalnya, yang di Jakarta setahun bisa 5 gitu. Ya. Nah dari situ aja jam terbang atlet ini kan Ya. berbeda. Pengaruh gitu. banget mentalnya Pengaruh ya. banget gitu. Waduh, ketemu orang sana nih. Kepedean betul, seseorang percaya itu, dirinya, ya, ya. mentalitinya akhirnya bergantung dari situ. Ya. Nah kita harapannya jam terbang lebih banyak, Ya. akhirnya skill juga bertambah. Ketika skill bertambah, kepercayaan diri seorang atlet ini semakin bertambah. tinggi Ya, gitu. ya. Kayak sama juga kayak mungkin boxing atau sepak bola yang Ya. semakin sering mereka sparring, Sparing. mereka semakin ada jam terbangnya, mental makin terlatih. Nah, gitu. apalagi nanti mainnya di kandang gitu ya, semakin Wah, rumahku semakin- sendiri. Iya, semakin wah ini jangan sampai malu-maluin nih gitu. Oke, menarik. Oke, terakhir Om, pesannya untuk besok dong. Ya, Pesannya untuk Spring Rally besok ya pesennya sedikit, Mas. apa? Sukses. Sukses. Oke, ya. Guyup sukses. Ya, itu ya. Jogja itu Kebersamaan, guyup ya. sukses. Iya, guyup sukses. Ya, kalau Mas Marel, Mas. Kalau saya Untuk teman-teman Tribuners yang teman-teman seluruh Indonesia yang mungkin lain, ada yang pengen liburan sekalian di sini ya, bisa ya. ya, kita itu menangnya Jogja itu kota wisata. Oke. Banyak sekali tempat yang bisa didatengin dan banyak juga brand-brand Ya. lokal Jogja yang bisa jadi oleh-oleh, Betul. bisa jadi tempat untuk ini dibawa untuk keluarga. Nah, bisa teman-teman bisa sekalian datang, bisa sekalian ngerasain keramah-tamahannya Kelurahan Donokerto itu seperti Masyarakatnya apa, di situ ya. masyarakatnya di sana seperti apa. Ini juga untuk pembalap kita juga sediakan makan siang, Oke. kita bikin prasmanan juga Oke. supaya teman-teman yang datang itu seru lah, Ngerasain masakan enak lokal lah, ya. ngerasain masakan lokal. Kita kerjasama juga dengan masyarakat setempat Ya. untuk bikin ininya makanannya. Makanannya. Juga termasuk Marshall. Oke. Marshall kita juga kemarin kita sampaikan kita pengennya ada Karang Taruna dari situ. Oke, yang terlibat kita ya bisa- di situ terlibat ya. di Oke. situ. Jadi event ini kita bikin gimana caranya berfokus ke masyarakat lokal. Oke. Gitu. Jadi mereka pun juga merasakan nggak cuman kita datang balap udah, Iya, tapi betul. efek-efek yang lain dari mungkin bengkel bubut setempat, Betul. tempat kuliner setempat, Ya. tempat ngopi setempat, Homestay-nya. Kemarin juga homestay-nya mereka juga. ini Om siap rumah penduduk untuk Iya, dijadikan homestay. Itu untuk menarik dijadikan sekali nih ya. homestay. Itu kita masukin semua ke list-list, ke web dan lain-lain. Jadi harapannya orang datang ngerasain, oh ini ternyata serunya gitu. Jogja balapannya seperti ini. Lebih kecilnya lagi, oh Sleman dan Donokerto tuh Oke. seperti ini karakternya. Nah itu yang pengen kita angkat. Itu bagian jadi dari program kita untuk sport tourism. Oke. Supaya teman-teman datang itu ngerasain, oh wisata di Jogja tuh kayak apa. Balap bonusnya. Betul. Dan tujuannya wisatanya. Oke, terima kasih Om Ya. Sunus Wandi dan Mas Ya, Marel. terima kasih, terima Tadi kasih. seperti doanya Om Sunus, semoga besok sukses dan Amin, guyup amin. ya. Terima Kalau kasih, sukses Om. tok nanti nggak guyup, repot juga gitu. Ya. Kalau guyup tok nggak sukses juga gimana ya? Betul. Guyup terus aja ini. nggak Kekuatannya sukses- Jogja itu sukses. guyup rukun Betul. itu kekuatannya Ya Jogja. semoga kekuatan guyup itu membuat sukses diraih ya Om ya. Iya, Terima kasih betul. Om Sunus Wandi sekali lagi. Tos sekali lagi ya, semoga semangat lagi. Terima Oke. kasih, Mas. Terima kasih teman Tribuners. Jangan lupa nanti 13-14 Agustus teman-teman langsung bisa ke Donokerto di 15 kilo dari lereng Merapi. Tempatnya sejuk, kopinya enak, masakannya waduh pokoknya. Sambil lihat balapan nanti ada Om Sunu, ada Mas Marel, ada teman-teman Jogja yang lain. Ya. Silahkan berkunjung ke sana dan jangan lupa saksikan tayangan ini di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Sampai jumpa lagi, saya Yuda Iksan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Santi. Sampai jumpa di Migunani Podcast Tribun Jogja selanjutnya. Terima kasih matur suwun semuanya. Matur nuwun, terima Oke. kasih.